Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di PPL Official. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini kita akan memberikan informasi yang sangat hangat, masih baru, masih hangat terkait tentang acara kemarin di Masjid Istiqlal, yaitu acaranya Jatma Aswaja yang menuai pro dan kontra, dan juga tokoh-tokoh NU banyak yang menyesalkan akan hadirnya dari Menteri Agama, yaitu Bapak Nasaruddin. Dan ini ada tulisan kita perlu baca karena ini sangat luar biasa, surat dari tokoh Nahdlatul Ulama kepada Menteri Agama. Kita baca ya langsung terkait tentang permasalahan ini atau terkait tentang isu ini. Perseteruan antara Habib Lutfi dan PBNU mengalami babak baru. Ini melibatkan Nasaruddin Umar yang menjabat sebagai Menteri Agama. Sebelumnya, Habib Lutfi mendirikan organisasi tarekat baru yang bernama Jatma Aswaja. Hal itu dianggap sebagian warga NU sebagai upaya pecah belah jamaah tarekat di organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. Pasalnya, di NU sudah lama terbentuk organisasi tarekat yang bernama Jatman. Jadi memang dalam perseteruan antara PBNU dan Bapak Lutfi bin Yahya ini memang sangat panas ya sampai detik ini, terkait khususnya dalam dunia pertarikatan. Karena apa? Karena Bapak Lutfi bin Yahya itu mendirikan organisasi sendiri yang menandingi daripada organisasi yang telah ada, yaitu Jatman Nahdlatul Ulama. Kita baca selanjutnya. Jatma Aswaja besutan Habib Lutfi mengadakan acara zikir kebangsaan di Masjid Istiqlal Minggu 10 Agustus ya 2025 malam di Masjid Istiqlal. Acara itu mengundang Presiden Prabowo dan Menteri Agama dan sejumlah pejabat lainnya. Presiden Prabowo tidak hadir, namun Menteri Agama Nasaruddin Umar hadir dalam acara tersebut. Kehadiran Nasaruddin itu disayangkan oleh tokoh NU Profesor Abdul Hadi yang dituangkan dalam sebuah surat terbuka di bawah ini. Jadi Profesor Bapak Abdul Hadi ini menulis surat kepada Menteri Agama. Kenapa kok bisa hadir? Kenapa kok gelem-gelemok hadir ning acara Masjid Istiqlal tersebut? Kan kayak gitu, itu pertanyaan. Kita baca suratnya dari Profesor Abdul Hadi ya. Surat terbuka untuk Menteri Agama RI kepada yang terhormat Menteri Agama RI di Jakarta, Demak, 11 Agustus 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini kami menyatakan penyesalan mendalam atas dukungan penuh Menteri Agama RI terhadap penyelenggaraan Jatma Aswaja kemarin. Karena pertama, satu, mengizinkan penyelenggaraan tersebut di Masjid Istiqlal yang seharusnya dijaga kesuciannya dan statusnya sebagai simbol negara. Kedua, ketidakadilan menak yang lebih menganak-emaskan Jatma Aswaja daripada Jatman NU. Beliau berkenan hadir sementara di pelantikan Idaroh Aliyah Jatman tidak sudi hadir. Nah, tiga, penyebutan guru kami dan Maulana menunjukkan ketidakpedulian menak terhadap isu panas di sekitar Habib Lutfi bin Yahya. 4. Menak telah mengabaikan seruan PBNU dan sangat mungkin menimbulkan perpecahan umat, khususnya Nahdliyin, semakin parah. Jadi ini poin-poin yang disampaikan oleh Profesor Abdul Hadi terkait tentang kekecewaan beliau. Demikian, semoga surat saya didengar. Terima kasih. Wassalam. Surat beliau ini disampaikan kepada Kemenak atau Bapak Menak Menteri Agama, Bapak Nasaruddin Umar, yang mengizinkan terus juga malah mendukung dan juga memperbolehkan, padahal itu simbol negara. Dan memang nyatanya Bapak Lutfi bin Yahya sampai detik ini masih terus menggaungkan daripada tujuan-tujuannya terkait tentang penyaingan diri terhadap Jatman Nahdlatul Ulama. Hormat saya tanda tangan di sini ada ya. Hormat saya tanda tangan Bapak Profesor Dr. Abdul Hadi Muthohar ya. Profesor Dr. Abdul Hadi Muthohar MA. Dan beliau ini termasuk tokoh
daripada Nahdlatul Ulama yang sangat luar biasa, mendukung penuh terselenggaranya acara Jatman, ya bukan Jatma. Tapi sayangnya Bapak Menteri Agama tidak hadir, tapi di sisi lain malah mengizinkan bahkan hadir di acara pelantikan Jatma Aswajab. Ini yang disayangkan, dan itu poin-poin yang disampaikan oleh beliau kepada Menteri Agama Bapak Nasaruddin Umar. Perlu kita pahami terkait tentang permasalahan ini memang semakin memanas. Ketika kita analisis pemanasan ini atau isu ini yang semakin memanas karena kurang ketegasan dari PBNU sendiri, masih agak sungkan, masih agak enggan terkait tentang ketegasan-ketegasan dari PBNU kepada klan Ba'alawi yang sudah terang-terangan merusak, yang sudah terang-terangan membelokkan sejarah, yang sudah terang-terangan memecah belah antara warga Nahdliyin. Sehingga dengan lemahnya, kurang tegasnya daripada PBNU ini menjadikan orang-orang NU gampang tergiring, gampang dipecah belah, gampang ditarik ulur oleh oknum-oknum dari klan Ba'alawi, dan semakin runcing, semakin panas. Jika ini memang terus tidak tegas dari PBNU, ya. Nomor selajengipun para syekh para sedulur, ini di sini ada pedangnya Sayyidina Ali. Pedangnya Sayyidina Ali. Ini menunjukkan bahwa perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu adalah dipimpin oleh para ulama dan para kiai, yang itu adalah yang sudah nyata secara DNA dan sejarah. Para ulama Indonesia itu keturunan Sayyidina Ali min dzurriyyatir Rasul. Saudara, beberapa keturunan daripada Wali Songo sudah tes DNA. Termasuk alhamdulillah keluarga saya sudah tes DNA. Semuanya mengarah ke J1. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, ini menunjukkan saudara-saudara sekalian, keturunan yang asli daripada dzurriyyatur Rasul itu adalah bukan dari marga Ba'alawi, dan ini sifatnya ilmiah, tidak dengan bukan karena kebencian, bukan karena hasud, bukan karena adawah permusuhan, tapi ini ilmiah, catatan dan hasil data ilmiah secara sejarah, secara manuskrip, bahwasanya dzurriyyatur Rasul yang asli di Indonesia adalah para ulama, para kiai yang ada di Indonesia. Dan keturunan Wali Songo itu dzurriyyatur Rasul, keturunan Sayyidina Ali. Jadi kalau keturunan Wali Songo itu Alawiyun Sayyidina Ali. Kalau Ba'alawi itu bukan Alawi, Alwiyun, karena keturunan Alwi bin Ubaidillah. Lamnya disukunkan. Awas, beda Alwi dengan Alawi. Maka kalian menyebut Ba'alawi jangan Ba'alawi, tapi Ba'alwi. Ba'alwi bin Ubaidillah, yang sekarang sudah didapatkan hasilnya bahwa Alwi bin Ubaidillah itu tidak ada catatan di dalam sejarahnya, sehingga Ki Imaduddin Al-Bantani mengatakan bahwa Alwi bin Ubaidillah itu adalah bukan cucunya Said Ahmad Al-Muhajir, bukan cucunya bukan putra dan cucunya Said Ahmad Al-Abah An-Nafat, artinya bukan cucunya Rasulullah. Itu kita harus ketegasan ada. Kenapa? Sebab penghancuran bangsa ini juga diawali dengan pengklaman terhadap mereka-mereka yang mengaku cucunya Rasulullah, akhirnya merusak bangsa ini dan merusak mentalitas daripada generasi muda Indonesia. Ini Sayyidina Ali. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Trah Wali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama
di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri. Korbankan darah nyawa leluhur kami, jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah zuriat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah Laskar Sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah. Demi bela agama, juga bela negara, ikhlas dia dan sahih bersama ulama. Relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Trawali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu badan, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, sahih bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah Laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Trawali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah,